Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pagi hari ini edukasi ofisial akan memberikan yaitu informasi terupdate pada hari ini, yaitu mengenai tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Mengenai tentang mekanisme ini, yang akan kita bahas adalah tentang formasi terbaru terupdate untuk di tahun 2022 ini. Sebelum kita lihat informasi terbaru, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah mendukung perkembangan channel edukasi official, yang mana channel edukasi official merupakan channel pendidikan. Baik, langsung saja kita lihat, yaitu usulan formasi terbaru di tahun 2022 ini. Informasi ini dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2022, yaitu di Jakarta. Perhatikan hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Di sini Bapak Ibu, kita pahami dulu yaitu hasil seleksi pada tahun 2021 Bapak Ibu. Sebelum kita lihat yaitu formasi terbarunya Bapak Ibu. Di sini yang mana formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah adalah sebesar 252 formasi. Sedangkan sisa formasi yaitu pada tahun 2021 adalah 212.392 formasi. Untuk pelamar pada tahun 2021 adalah sebesar 925.637 pelamar, sedangkan yang sudah lolos dan dapat formasi yaitu sebesar 293.860 formasi. Guru yang sudah lolos namun belum mendapatkan formasi pada tahun 2021 adalah 193.954 formasi, dan guru yang belum lolos pada tahun 2021 adalah sebesar 437.823 formasi, atau lebih tepatnya yaitu 12,5% dari pelamar belum pernah mengikuti ujian pada tahun 2021 Bapak Ibu. Oke, dari jumlah yang sudah lolos passing grade namun belum mendapatkan formasi yaitu 193.954 ini, apakah akan mendapatkan formasi di tahun 2022 ini? Mari kita lihat bersama. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, informasi terupdate kemarin adalah mengenai tentang yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Dan di sini ya Bapak Ibu juga bisa
yaitu menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Di sini jam operasionalnya adalah jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Silakan Bapak Ibu gunakan waktu sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 malam untuk bertanya tentang yaitu seleksi ASN P3K 2022. Di sini juga ada yaitu dicantumkan call centernya Bapak Ibu, dan juga ada juga tentang yaitu yang mengadu di Telegram, silakan, dan di portal bantuan guru P3K juga silakan. Oke, kita lihat yaitu surat edaran Kemenkeu terkait perhitungan alokasi gaji P3K pada DAU tahun 2021 Bapak Ibu. Berikutnya adalah surat edaran Kemenkeu terkait perhitungan alokasi gaji P3K pada DAU tahun 2022 Bapak Ibu. Di sini surat tersebut telah dikeluarkan pada 13 Desember 2021 yang lalu. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan yaitu perhitungan alokasi gaji P3K di dalam DAU tersebut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, bisa lihat. Sekarang kita lihat yaitu tentang formasi guru ASN. Ya, inilah yang kita akan bahas Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar dari peserta lolos passing grade 2021. Artinya, ya, daerahnya itu daerah dengan kota formasi 2022 lebih besar yaitu dibandingkan dengan guru yang lolos passing grade Bapak Ibu. Ini formasi di tahun 2022 Bapak Ibu ya, yang terbaru Bapak Ibu. Ingat, jika Bapak Ibu di daerah ini maka Bapak Ibu kategori aman Bapak Ibu. Yang kita lihat Bapak Ibu di sini ada yaitu nama provinsi ya, nama instansi, dan formasi tahun 2021, peserta yang lolos passing grade, dan peserta lolos passing grade 2021. Ini peserta yang lolos yang sudah menepati formasi Bapak Ibu. Dan ini usulan formasi di tahun khusus di tahun 2022, dan ini total formasi di tahun 2002 seharusnya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat contoh yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat. Ya. Oke, nomor 1 sampai nomor 10 adalah Provinsi Jawa Barat. Kita ambil setiap provinsi yaitu 2 kabupaten Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama Kabupaten Ciamis Bapak Ibu. Pada Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, formasi tahun 2021 adalah 2.819 formasi, sedangkan peserta yang lolos adalah 1.669 formasi, dan peserta lolos passing grade di tahun 2021 artinya yang belum mendapatkan formasi adalah 377. Oke, jika kita jumlahkan Bapak Ibu ya, jika kita jumlahkan 1.669 dan 377 ini ya, dan ini apakah ada usulan formasi Bapak Ibu di sini ya, apakah ada usulan formasi di Bapak Ibu sini? Untuk Kabupaten Ciamis tidak mengusulkan formasi ya. Ini usulan formasi terbaru. Seharusnya total formasi tahun 2022 adalah 1.150 Bapak Ibu. Sekarang kita cek Bapak Ibu di sini yaitu
1669 kita tambahkan dengan 377 adalah, ya, kita totalkan 1669 kita tambah dengan 377 adalah 2046 Bapak Ibu. 2046. Jika ini kita totalkan peserta yang lolos, ya, peserta yang lulus dan peserta lulus passing grade tahun 2021 adalah untuk Kabupaten Ciamis sebesar 2000, ya, 2046 Bapak Ibu. 2046. 2046, sedangkan formasi di tahun 2021 adalah 2819 Bapak Ibu. Ya. Dan total formasi di tahun 2021 ini adalah sebesar 1150. Ya. Oke. Yang kedua, Kabupaten Kuningan Bapak Ibu. Kabupaten Kuningan ini formasi di tahun 2021 adalah sebesar 2387, sedangkan yang lolos 1624. Peserta lolos passing grade di tahun 2021 adalah yaitu 410. Apakah mengusulkan formasi? Jawabannya tidak. Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan tidak mengusulkan formasi. Sedangkan total formasi tahun 2022 yang disediakan adalah 763 untuk Kabupaten Kuningan. Ya, di sini ada juga Kabupaten Majalengka, Cirebon, Subang, ya, Bandung Barat, Pangandaran, Bandung, Cimahi, dan Tasikmalaya. Bisa Bapak Ibu cek sendiri Bapak Ibu. Oke ya. Berikutnya untuk Kabupaten Jawa Tengah kita cek Bapak Ibu. Ya, kita cek semua provinsi Bapak Ibu. Kabupaten Jawa Tengah ini dimulai dari yaitu nomor 11 ya Bapak Ibu sampai dengan nomor yaitu 31. Ini banyak untuk provinsi Jawa Tengah. Kita ambil contohnya ya Bapak Ibu, kita ambil contohnya adalah Kabupaten Cilacap Bapak Ibu. Kabupaten Cilacap pada formasi tahun 2021 adalah 5.285 formasi, sedangkan yang lulus 4.043. Yang lulus passing grade-nya adalah 459. Sedangkan apakah dia mengusulkan formasi? Jawabannya iya. Untuk Kabupaten Cilacap mengusulkan formasi di tahun 2022 adalah 893. Sedangkan total formasi di tahun 2022 adalah 2135 formasi Bapak Ibu. Berikutnya kita ambil yaitu Kabupaten Purbalingga. Ya. Jumlah formasi tahun 2021 adalah 2.288 formasi. Yang lulus adalah 1.643. Sedangkan yang lulus PG, passing grade-nya adalah 179. Apakah di tahun 2022 mengusulkan formasi? Tidak. Di tahun 2022 tidak mengusulkan formasi. Namun yang disediakan oleh pemerintah adalah 645 formasi. Oke, berikutnya kita lihat yaitu Yogyakarta. Untuk Yogyakarta ini ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul formasinya 1258, yang lolos adalah 907, yang lolos passing grade 242, mengusulkan formasi 25, total formasi tahun 2022 adalah 376. Untuk Provinsi Jawa Timur. Oke. Provinsi Jawa Timur nomor 33 sampai ke 50 Bapak Ibu. Cukup banyak. Kita ambil contoh yaitu Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik pada tahun 2021 jumlah formasinya adalah 1.750.
15 formasi, yang lolos 1271 formasi, yang lolos passing grade 186, tidak mengusulkan formasi, dan total formasi tahun 2022 adalah 444 formasi. Kabupaten Sidoarjo berikutnya Bapak Ibu, jumlah formasinya 2259 formasi, yang lolos 1952, oke, dan yang passing grade 535, dan usulannya adalah 944 formasi. Formasi tahun 2022 adalah 1251 Bapak Ibu. Oke, berikutnya untuk Aceh. Ya. Aceh ini pada tahun 2021 adalah provinsi yang terbaik ya dalam seleksi P3K. Oke, 51 sampai 69 untuk provinsi Aceh. Di sini kita ambil contoh untuk Aceh, untuk 3 provinsinya. Nah, provinsi Aceh, ini provinsi Aceh maksudnya ini untuk SMA, SMK Bapak Ibu ya. Oke. Formasinya adalah 5218, yang lolos ya. Peserta lolos itu 2320. Sedangkan peserta lulus passing grade 2021 adalah 1207, dan usulan formasinya tahun ini 1593, cukup banyak Bapak Ibu untuk provinsi Aceh, dan total formasi tahun 2022 adalah 4491. Untuk Kabupaten Aceh Timur, jumlah formasi 1517, peserta lolos 523 formasi, lolos passing grade-nya 74, usulan formasi tidak ada, total formasi 2022 988. Oke, berikutnya untuk Sumatera Utara. Sumatera Utara nomor 70 ya, untuk nomor 70 Sumatera Utara, ini cukup banyak Sumatera Utara, yaitu sampai ke nomor yaitu 93 Bapak Ibu. Sumatera Utara kita ambil contoh Bapak Ibu ya, di sini Kabupaten Deli Serdang. Total formasi 2806, lolos 1752, lolos passing grade-nya 580. Usulan formasinya yaitu usulan formasi tahun 2022, apakah dia mengusulkan kembali? Iya, 1312, sehingga total formasi 2022 adalah yaitu 2366. Artinya gini Bapak Ibu ya. Oke. Artinya nanti total formasi 2022 ini udah gabungan Bapak Ibu ya, usulan terbaru dan sisa formasi tahun 2021 Bapak Ibu ya. Jika ditotalkan sisa formasi tahun 2021 ditambah dengan usulan formasi tahun 2022, inilah totalnya 2366, seperti itu. Berikutnya Kabupaten Langkat Bapak Ibu, yaitu jumlah formasinya 612 ya, yang lolos 551, yang passing grade-nya 384, dia mengusulkan 614 formasi, dan total formasi 2022 adalah 675 formasi. Ini cukup bagus nih ya Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk Sumatera Barat 94 sampai 99. Kita ambil contoh Kabupaten 50 ya, dan Kabupaten Sijunjung. Untuk Kabupaten 50, jumlah formasi 2021 adalah 453, yang lolos 373,
yang lolos passing grade-nya 342 dan usulan formasi terbaru adalah 849, sehingga total formasi 2022 adalah 529. Ini juga cukup bagus. Untuk Kabupaten Sijunjung, jumlah formasi 112, yang lolos 104 di tahun 2021, yang passing grade 354, sedangkan usulan formasi terbaru 705, sehingga total formasi di tahun 2022 adalah 713. Untuk Provinsi Riau, ya, pada tahun kemarin 2021 ini cukup sedikit Bapak Ibu. Ya. Untuk Kabupaten Rokan Hilir, ya, Rokan Hilir, kita ambil contoh. Formasi tahun 2021 itu 2086. Yang lolos 982, yang PG 85. Usulan formasi tahun ini adalah 839, sehingga totalnya 1943 formasi. Artinya jika formasi tahun 2021 sisa formasi 2021 ditambah usulan terbaru, maka 1943 formasi untuk Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Kabupaten Siak, jumlah formasi 1086, sedangkan yang lolos 649, yang mencapai passing grade 451, usulan terbaru 832, dan formasi 2022 1268. Oke ya. Berikutnya untuk Kabupaten Kuantan Sengingi Bapak Ibu, untuk Kabupaten Kuantan atau Kuantan Sengingi, formasi kemarin adalah 1190 formasi, yang lolos 659, sedangkan yang PG 198. Apakah mengusulkan? Tidak. Maka sisa formasi tahun 2021 adalah formasi di tahun 2022 adalah 531 Bapak Ibu. Ya, untuk kabupaten, kepulauan, kabupaten, Dumai, dan seterusnya. Berikutnya untuk kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan ini adalah sampai nomor 105 sampai 119. Untuk Provinsi Sumatera ini cukup banyak. Ini tingkat SMA SMK Bapak Ibu, yaitu 7.400, ya. Yang lolos 3.071, yang PG 1.118, tidak mengusulkan formasi, sehingga total formasi sisanya adalah 4.329. Untuk Ogan Kemiring, ya, Kabupaten Ogan Kemiring, ini formasi 2021 adalah 1.856, serta lolos 866, lolos passing grade 202, sedangkan usulan formasi 73. Total formasi berapa? 1063. Berikutnya untuk Lampung Bapak Ibu, ya, untuk Provinsi Lampung, yaitu ada Kabupaten Lampung, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Bawang, yaitu Lang Bawang, dan berikutnya. Dan ini untuk provinsi yaitu Kalimantan Barat Bapak Ibu, ya, untuk Provinsi Kalimantan Barat. Di sini juga ada untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah. Berikutnya untuk provinsi yaitu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yaitu Kalimantan Timur, ya, Sulawesi Utara. Jadi cukup banyak provinsi, ya, yang mengusulkan kembali pada tahun 2022 Bapak Ibu. Oke. Ini daerah kota formasi 2022 lebih besar daripada yang lolos passing grade Bapak Ibu. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang lain Bapak Ibu, yaitu
Sekarang kita lihat daerah dengan kota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus passing grade. Ini artinya ya, daerah lebih kecil daripada peserta yang lolos passing grade. Kita lihat daerah mana. Artinya jika Bapak Ibu di daerah ini, maka termasuk tidak aman Bapak Ibu. Karena apa? Karena formasinya lebih kecil daripada guru yang lolos passing grade. Kalau seperti ini artinya kemungkinan besar apabila daerah Bapak Ibu tidak mengusulkan formasi terbaru di tahun 2022 ini, maka nanti akan habis di prioritas 1. Dan itu pun prioritas 1 tidak akan mengisi semua Bapak Ibu. Apakah bisa melanjut ke prioritas kedua dan 3? Alhasil tidak. Gitu Bapak Ibu ya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Contoh seperti ini. Ya, untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri. Instansinya yaitu Provinsi DKI Jakarta. Ini formasi tahun 2021 kan 19.482. Yang lolos hanya 9.687. Yang PG itu 5.794. Usulan formasinya berapa? 3.422. Sehingga total formasi 2022 adalah 5.000. Artinya yang lolos passing grade ya, yang lolos passing grade ini lebih besar daripada total formasi Bapak Ibu. Ingat ya, di sini ini kan lolos formasinya kan adalah berapa? Lolos formasinya lolos passing grade-nya yaitu 5.073. 5.794. Ya. Dan Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kembali yaitu sebesar 3.422. Sehingga ditotalkan dengan total formasi tahun 2022 hanya 5.217. Sedangkan yang lolos di sini adalah 5.794. Berarti masih ada sekitar yaitu 500. Ya, 500 berapa ini? 70 sekian. Ya, 570 sekian. 570 sekian itu tidak akan bisa menduduki formasi tahun 2022 Bapak Ibu. Jika usulan formasi hanya 3.422. Ingat nih, jika hanya ini, maka Bapak Ibu yang passing grade tahun 2021 alhasil tidak bisa duduk semua. Kalau passing grade-nya tidak bisa duduk semua, apalagi yang prioritas apalagi prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu. Ya. Oke. Nanti kita lihat Bapak Ibu daerah-daerah yaitu dikasih waktu ya, dikasih kelonggaran kepada Panselnas untuk mengusulkan kembali. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Oke, berikutnya untuk Provinsi Jawa Barat. Di sini formasi 2021 adalah 16.097. Yang lolos 11.302. Yang PG aja 10.309. Dia masih mengusulkan 5.472. Sehingga total formasinya berapa? 10.267. Yang PG tahun 2021 adalah 10.390. Sedangkan formasi 2022 hanya 10.267. Berarti masih ada yaitu 123. Ada sekitar 123-an ini, lebih kurang seperti itu, yang tidak akan duduk. Ya. Dan bagaimana Pak caranya? Ya, mengetahui duduk atau tidaknya? Di video sebelumnya sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Tetap di peringkat Bapak Ibu. Tetap di peringkat Bapak Ibu. Ya. Yang passing grade tetap di peringkat terbaik atau nilai tertinggi. Itulah yang akan menduduk terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Tetap di peringkat. Terus berikutnya untuk tadi Jawa Barat ya. Berikutnya Jawa Barat yang lain banyak ini kabupatennya. Terus Jawa Tengah juga banyak. Berikutnya kita lihat Provinsi Jawa Tengah cukup banyak. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 5 kabupaten dan provinsi. Terus untuk Jawa Timur juga begitu banyak Bapak Ibu.
Berarti daerah-daerah ini tidak aman. Provinsi Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Riau. Kita lihat Riau. Untuk Provinsi Riau yang tidak aman adalah ini Bapak Ibu, yaitu Provinsi Riau itu sendiri. Provinsi Riau SMA SMK Bapak Ibu, ya, sangat tidak aman Bapak Ibu. Provinsi Riau kemarin untuk SMA SMK dia hanya membuka formasi 222 formasi. Yang lolos yaitu 199. Yang lolos passing grade-nya 1333. Dia mengusulkan formasi terbaru berapa? 240. Total formasi tahun 2022 adalah 263. Kita cek Bapak Ibu. Yang lolos passing grade 1333, formasi 2022 hanya 263. Artinya Bapak Ibu yang di Provinsi Riau tingkat SMA SMK tidak bisa duduk semua di tahun 2022 Bapak Ibu. Passing grade-nya aja tidak bisa duduk, apalagi yang prioritas kedua dan ketiga. Dan passing grade-nya juga akan di peringkat nilai terbaik yang akan menduduki formasi Bapak Ibu. Ingat sekali lagi. Ya, jika daerah-daerah Provinsi Riau, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Kota Pekanbaru tidak mengusulkan kembali formasi terbaru di tahun 2022, alhasil banyak guru passing grade tidak akan duduk. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena begitu banyak, begitu jauh perbedaan yang lolos passing grade dan formasi terbaru di tahun 2022. Berikutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Ya, banyak daerah kabupaten provinsi, ya, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, begitu banyak daerahnya. Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, ya, banyak juga di sini. Berikutnya Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Kalimantan Utara, Papua, NTT, Bengkulu. Masih banyak daerah Bapak Ibu ya. Dan sekarang kita lihat daerah yang tidak memiliki peserta lolos passing grade karena tidak mengusulkan formasi ini Bapak Ibu ya. Ingat, daerah yang tidak memiliki guru passing grade tahun 2021 karena tidak mengusulkan formasi tahun 2021. Contoh Bali, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung. Formasi 2021 ada? Tidak ada. Kalau formasi tidak ada, ya tidak ada pesertanya, tidak ada lolos passing grade-nya. Usulan terbaru ini gimana? Usulan terbarunya adalah 1436. Ini usulan terbaru Bapak Ibu. Oke. Sedangkan total formasi adalah 1436. Ya. Jadi untuk daerah-daerah ini Bapak Ibu, untuk tahun ini dia mengusulkan formasi. Silakan Bapak Ibu guru yang berada di daerah Bali, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat. Ya. Berikutnya Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Papua, Riau. Riau untuk Kabupaten Kampar ini Bapak Ibu. Karena Kampar kemarin tahun 2021 memang benar-benar tidak. Untuk Kabupaten Kampar tidak mengusulkan formasi untuk tahun ini Bapak Ibu. Ya, berikutnya sampai Sumatera Utara. Untuk di daerah-daerah ini sangat besar peluangnya Bapak Ibu, ya, karena daerah kabupatennya sudah mengusulkan formasi, maka silakan Bapak Ibu nanti mengikuti alur pendaftaran, yaitu P3K tahun 2022 Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi. Ini merupakan update ya, info terbaru Bapak Ibu, usulan terbaru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah paham, sudah mengetahui daerah-daerah yang mengusulkan formasi atau formasinya lebih kecil daripada passing grade
dan formasinya lebih besar daripada passing grade, di sini sudah begitu jelas Bapak Ibu. Ya, dan jika oke ya, supaya lebih jelasnya nanti ini akan insya Allah akan kami berikan link ini di deskripsi video ya, atau di kolom komentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas kunjungannya sekali lagi. Semoga di daerah kita semua membuka formasi kembali, karena Pangsenas masih berbaik hati Bapak Ibu di tahun 2022. Seharusnya usulan formasi ini sudah ditutup Bapak Ibu, namun Pangsenas masih membuka kembali, yaitu usulan formasi yang kedua Bapak Ibu. Oke ya, terima kasih atas perhatian kunjungan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.